Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah proses konstruksi yang masih berlangsung untuk stasiun MRT Jakarta fase 2A Glodok. Stasiunnya sendiri berada di bawah tanah ataupun underground, sedangkan di bagian atas ini ditutup dengan plat besi ataupun deck sehingga bisa ditaruh material atau dilewati oleh kendaraan. Di bagian bawah sebenarnya sudah ada 3 lantai sampai ke lantai terbawah yang akan dipergunakan untuk membuat tunnel ya ataupun terowongan. Contoh tunnel yang sudah selesai adalah sisi Monas ke arah Bundaran HI yang kita sudah visit. Ini adalah tunnel dari MRT Jakarta fase 2A CP201 yang membentang dari arah Monas di sana ke belakang kita, yaitu Bundaran HI dan Tamrin. Untuk lebih lengkap bisa dilihat di video kami berikutnya tentang visit stasiun Monas sampai ke terowongan yang sudah selesai. Baik, untuk rancangan stasiun Glodok sendiri akan punya 5 entrance, 2 di sisi barat, 2 di sisi timur, kemudian ada 1 di bagian tengah. Yang sisi tengah itu akan berada di dekat dengan halte Transjakarta. Jadi turun dari halte Transjakarta bisa langsung menuju ke stasiun MRT Glodok yang ada di bagian bawah tanah. Stasiun MRT yang ada di sisi barat dan sisi timur desainnya akan dibuat lebih tinggi dari jalan ya. Hal ini tentunya untuk membuat keamanan akses masuk stasiun tidak mudah, misalnya kalau terjadi banjir ataupun hal-hal lainnya yang mengganggu dari operasional pintu keluar masuk stasiun itu sendiri. Kita kembali ke atas, ini terdapat juga gantry crane ya, crane yang berwarna oranye yang sedang berbaris ke arah utara di sana. Crane tersebut akan dipergunakan untuk menurunkan biasanya yang sudah adalah tunnel boring machine. Tunnel boring machine adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk membuat terowongan ya, melakukan pengeboran di dalam tanah sehingga membentuk lingkaran. Seperti yang tadi kita lihat di Monas, setelah dilakukan pengoboran maka akan dipasang yang namanya segmen. Segmen itu adalah beton-beton dari pembentuk sebuah lingkaran terowongan. Nah, biasanya ada 6 segmen ya. Lalu disusun-susun sehingga secara penuh akan menjadi sebuah terowongan yang panjang. Stasiun Glodok ini sebenarnya memiliki panjang 240 meter dan berada dekat sekali dengan stasiun MRT kota yang ada di seberang sana. Sebelum kita lanjutkan melihat lebih banyak dari area konstruksi, kita akan melihat terlebih dahulu jalur yang sudah ada dan juga jalur yang sedang dibuat. Yang sudah ada dari arah Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Lalu yang sedang dikerjakan saat ini adalah fase 2A dari arah Bundaran HI sampai ke arah kota. Nah, stasiun-stasiun yang akan dilewati adalah stasiun Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Stasiun Tamrin sendiri akan menjadi titik temu nantinya dengan MRT fase 3 yang dari arah barat sampai ke timur atau dari arah Balaraja Cikarang ya. Walaupun yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah Kembangan ke arah Ujung Menteng, tepatnya di sekitar perbatasan Jakarta dan Bekasi. Kemudian untuk stasiun-stasiun MRT yang sudah ada sebenarnya sudah sebagian menjadi transit oriented development area ya. Beberapa stasiun terintegrasi dengan mall, kemudian juga kawasan-kawasan bisnis strategik lainnya sehingga memudahkan para pengguna MRT untuk menuju ke kawasan-kawasan komersial tersebut ataupun kawasan bisnis. Berikutnya untuk MRT fase 4 yang terbentang dari Fatmawati sampai ke arah Kampung Rambutan Taman Mini, itu akan melalui area-area yang ada di sepanjang Jalan TB Simatupang. Sedangkan untuk konstruksinya apakah layang atau underground, kita akan pantau bersama ke depan. Jalur MRT East West ataupun Timur Barat nanti akan bertemu di stasiun Tamrin. Jalur ke arah barat sendiri melewati kawasan Tanah Abang, kawasan Roxy, Tomang, lalu ke arah Kembangan sampailah ke Balaraja. Walaupun yang akan dikerjakan terlebih dahulu mulai dari arah Kembangan sampai ke arah Tomang, Roxy, Tanah Abang, dan Tamrin, dilanjutkan ke arah timur melalui Senen, Galur,
ya di sekitar Cempaka Putih, masuk ke Jalan Perintis Kemerdekaan menuju ke ujung Menteng yang ada di perbatasan Jakarta dan Bekasi. Sebenarnya akan sampai ke Cikarang ya, namun pekerjaan tadi masih difokuskan untuk segmen dalam kota Jakarta terlebih dahulu. Dengan demikian, transportasi massal yang ada di Jakarta makin luas jangkauannya, serta menjadi pilihan moda transportasi masyarakat untuk mobilitas, baik dari daerah yang ada di sekeliling kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, atau juga yang dari dalam kota Jakarta itu sendiri. Kita kembali ke sini di Jalan Gajah Mada, tepatnya di bagian area konstruksi yang ditutup dengan barrier beton dan panel-panel. Bagian badan jalan yang dipergunakan untuk area konstruksi adalah lajur busway atau Transjakarta dan juga lajur kendaraan bermotor. Sehingga tentunya membuat jalan menyempit. Nah, dengan begitu diharapkan bagi masyarakat ataupun sahabat semua yang melewati area ini dapat mengatur waktu perjalanannya atau menghindarinya, mencari jalan alternatif lain dikarenakan bisa saja menjadi padat. Di depan kita di dalam area konstruksi ini adalah sebuah kren. Tadi terdapat 3 kren. Nah, ini yang di sampingnya. Kren ini berfungsi untuk menurunkan material-material berat ya, ke dalam stasiun yang ada di bagian bawah atau ke area underground, atau juga menaikkannya. Nah, terowongan sendiri itu dibor menggunakan mesin bor yang diturunkan oleh si gantry crane itu tadi. Yang itu ya. Untuk satu mesin bor yang ke arah kota itu sudah siap dirakit. Kemudian satu bor lagi yang ke arah Mangga Besar, kalau tidak salah itu masih dilakukan perakitan di Monas, pembongkaran. Kemudian nanti akan dibawa ke sini, lalu dirakit lagi di bagian bawah serta dilakukan pengeboran. Jadi proses pengeboran yang ada di stasiun Glodok ini adalah 2 sisi. Satu ke arah stasiun kota, satu lagi ke arah stasiun Mangga Besar. Ini MRT Jakarta ya. Karena nama stasiunnya juga sama dengan Jakarta Kota ataupun stasiun kota KRL. Nah, jarak stasiun kota dengan stasiun Glodok MRT Jakarta itu sebenarnya cukup dekat ya. Tadi kita lihat hanya dibatasi oleh Sky Bridge yang menghubungkan Glodok Trade Center ya tadi dengan PD Pasar Jaya yang ada di seberangnya. Secara keseluruhan untuk CP203 ya, ini adalah kontrak package ataupun seksi pembangunan dari arah Glodok ke arah kota, juga termasuk dari Mangga Besar Glodok kota, sudah mencapai 43%. Berarti hampir setengah pekerjaan sudah selesai ya, tinggal dilanjutkan dengan pengeboran, perapian stasiun, kemudian tersambunglah antara stasiun Glodok dan stasiun kota MRT Jakarta sekali lagi. Dari sisi jembatan penyeberangan orang, tadinya di sini ada halte Transjakarta Glodok yang sudah dibongkar. Kita dapat melihat area konstruksi lebih banyak dan lebih detail. Di depan kita ini ada satu kren yang cukup besar. Kemudian di depan sana terdapat tabung silo ya. Nah, ini tabung ini dipergunakan untuk mungkin menaruh material-material mix yang dipergunakan untuk konstruksi. Nah, sebelum membuat terowongan, sebelum membuat stasiun, biasanya pekerjaan awal adalah membuat dinding ya ataupun di wall. Nah, dinding-dinding tersebut dilakukan penggalian, kemudian dicor sampai sedalam yang sudah ditentukan. Dinding itu akan menjadi dinding stasiun. Lalu di bagian tengahnya mulai digali dan kalau sudah selesai mungkin satu bagian, satu lantai, maka akan ditutup ya terlebih dahulu, barulah dikerjakan lagi galian berikutnya. Nah, bornya seperti apa? Bor dari stasiun MRT Jakarta yang dipergunakan adalah seperti ini. Bornya cukup besar.
Kemudian terowongan yang akan terbentuk itu diameternya adalah 6 meter. Ujung dari bor itu ada mata bornya yang akan berfungsi untuk memotong, mencongkel, dan mengarahkan tanah keluar ke belakang, kemudian ditarik oleh alat di sini ya, sehingga tanahnya akan dikeluarkan ke atas. Dari bor tersebut ya, tanah sudah dikeluarkan, maka akan membentuk terowongan bulat. Nah, terowongan tersebut akan dipasang ini namanya segmen-segmen ya, ataupun beton-beton yang kalau disusun itu membentuk lingkaran ya, bagian-bagian lingkaran berbentuk beton yang terdiri dari 6 segmen. Nah, dengan disusunnya beton-beton tersebut satu sama lain, maka memanjang itu sudah otomatis menjadi sebuah terowongan. Jumlah tunnel boring machine yang ada untuk melakukan pengeboran pembuatan terowongan MRT Jakarta fase 2A itu adalah 2 TBM ya, atau tunnel boring machine ini nih. Lingkaran yang terbentuk dengan pengeboran dari mesin ini adalah berdiameter 6 meter. Lalu di dalam lingkaran itu akan ditaruh ya, nantinya akan ditaruh rel, kemudian juga ada sedikit jalan yang bisa dipergunakan untuk pemeliharaan dari terowongan serta instalasi pipa, biasanya berikutnya seperti itu. Proses pengeboran memang dilakukan secara bertahap karena mesinnya cuma 2, jadi sebelumnya pengeboran dilakukan di wilayah seksi ataupun CP kontrak package 201 dari Bundaran HI sampai ke Harmoni. Nah, sampai ke Harmoni sendiri itu sudah ada 2 terowongan ya, di sisi barat dan sisi timur. Kedua terowongan tersebut berfungsi untuk 2 jalur dari kereta MRT ya, satu yang ke arah selatan southbound, kemudian satu lagi ke arah utara ataupun northbound yang di sisi timur. Selesainya pengeboran di sana, maka bornya akan dibawa ke sini ya. Jadi belum dibawa ke Harmoni ataupun ke Sawah Besar, karena yang paling siap untuk dilakukan pengeboran berikutnya adalah Glodok. Kenapa tidak di stasiun kota? Karena stasiun kota sendiri itu sisi utaranya ya, langsung berhubungan dengan stasiun KRL kota. Jadi tidak perlu pengeboran, hanya saja ada jalan ataupun akses yang bagian atasnya tersambung ke plaza dari stasiun Beos ataupun KRL kota. Sedangkan ke arah selatan menuju ke Glodok memang perlu pengeboran. Nah, jadi stasiun Glodoklah ditaruh ataupun ditempatkan kedua bor tersebut, yang satu mengarah ke utara, yang satu mengarah ke selatan. Baik, untuk CP202 yang kita lewati dari arah Harmoni sampai ke arah Mangga Besar melewati Sawah Besar ya, pekerjaannya di sini memulai konstruksi untuk ya pembuatan stasiun-stasiun. Untuk kontrak package 202, CP202 ataupun seksi Harmoni ke arah Mangga Besar, terdapat 2 stasiun yang berada di kawasan Gajah Mada, yaitu stasiun Harmoni yang memiliki 4 lantai, kemudian ada stasiun Sawah Besar. Nah, untuk stasiun Mangga Besar akan berada di Jalan Hayam Muruk, jadi nanti tunnelnya ataupun terowongan itu akan menyeberang di bawah kali ke arah Hayam Muruk. Nah, di sini terdapat kalinya kalau kita lihat ya, airnya juga lumayan tinggi. Namun untuk terowongannya sendiri itu sudah terbukti memang kedap air memiliki lapis-lapis ya, dan tentunya berada jauh di bawah dari dasar kali yang ada di bagian tengah. Ini adalah anak kali Ciliwung yang dialirkan ke arah utara dan dilakukan pada zaman Belanda ya pada waktu itu. Di bagian kiri ini ada clamshell ya, ataupun semacam pengeruk dari tanah yang dipergunakan untuk pembuatan D-wall ataupun dinding awal pembuatan sebuah stasiun ya. Jadi bagian pinggir stasiun yang berbentuk kotak itu pinggirnya akan digali terlebih dahulu menggunakan D-wall. Sebelum D-wall ini ada guide wall, jadi ada fondasi yang
Di tengahnya nanti itu akan menjadi dinding di wall yang cukup tebal. Nah, fondasi tersebut sebagai patokan dari alat tadi untuk mengeruk sampai ke kedalaman tertentu, lalu dicor dan menjadi dinding stasiun. Material-material terkait pengecoran, mix, dan lain-lain disimpan di sini nih biasanya, di tabung-tabung. Dan kita lihat tabungnya makin banyak ya. Kemarin mungkin ada 6 ya, lalu ada 8, sekarang ya lumayan banyak sekali. Mudah-mudahan pekerjaan di sini lebih cepat lagi selesai karena Jakarta sendiri sudah membutuhkan MRT itu dari sejak lama. Transformasi dari transportasi yang ada di Jakarta, moda-modanya dimulai di zaman Pak Sutioso ya, yang kalau kita lihat itu mulai membuat bis Transjakarta seperti yang kita naiki sekarang. Dan makin kemari juga makin bagus, makin banyak jalurnya. Lalu ada MRT Jakarta, dan itu diinisiasi oleh Pak Jokowi pada tahun 2013. Kemudian ada LRT Jakarta pada tahun 2016-2017 ya, di zaman Pak Ahok waktu itu. Dan sekarang mulai diteruskan LRT Jakartanya yang dari arah Pegangsaan 2 Velodrome saja sampai saat ini diteruskan ke Rawamangun, konstruksinya masih berlangsung. Lalu ada lagi LRT Jabodebek untuk mengakomodasi masyarakat yang akan menggunakan kereta ringan ya, dari arah Duku Atas ke arah Cibubur dan ke arah Bekasi. Nah, itu masuk dalam bagian modernisasi transportasi di dalam kota Jakarta sendiri yang sangat membantu masyarakat mobilitas, termasuk juga ke area di sekitar kota Jakarta seperti Bekasi. Tadi ada LRT Jabodebek ya, Bekasi Line, dan Cibubur Line ke arah Cibubur. Satu lagi modernisasi transportasi yang dilakukan di zaman Pak Jokowi itu adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini juga sangat bermanfaat, efisiensi waktunya untuk masyarakat yang membutuhkan kecepatan ya. Dan Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang sudah memiliki kereta cepat ini. Sebenarnya mungkin nanti kedepannya akan dikembangkan lebih banyak lagi dan pasti akan berguna ya di generasi-generasi anak cucu, sama seperti awalnya Belanda membuat rel kereta ya, dan sampai sekarang pun terpakai rel keretanya, walaupun di beberapa bagian memang harus diimprove jalurnya 1 menjadi 2 karena berbahaya. Lalu ada mungkin relnya, jenis rel, rangkaian kereta dan lainnya, itu semuanya perlu improvement sehingga kenyamanan dari masyarakat, para pengguna moda transportasi makin baik dan makin aman. Ini adalah area stasiun MRT Glodok ya. Kalau kita naik Transjakarta, kita bisa melihat area bagian bawah di sisi dalam. Ya, kalau kita naik kendaraan pribadi, motor atau mobil pasti nggak akan kelihatan. Nah, sudah ada rangka-rangka bajanya di bagian atas, kemudian ada yang ditutup dengan dek baja atau plat-plat baja yang cukup tebal. Plat-plat tersebut berada di atas rangka-rangka yang tersusun. Nah, apabila diperlukan, plat-plat bajanya bisa diangkat menggunakan kren, dipindahkan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti penggalian ya, perapian stasiun atau pekerjaan lainnya terkait penyelesaian dari stasiun itu sendiri. Ini nantinya akan jadi bagus ya. Jadinya akan ada halte Transjakarta di bagian tengah, ada akses ke stasiun di bagian tengah juga, di kiri kanannya ada entrance. Bagian dari entrance kita sudah mulai lihat juga di bagian kiri, di pinggir ini sudah ada area yang ditutup. Ya, ini di sisi timur, sedangkan di sisi barat, di seberang juga mungkin baru area-area beberapa yang ditutup ya. Nah, kawasan Glodok sendiri sebenarnya adalah kawasan yang sangat bersejarah dalam perkembangan kota Jakarta, ataupun juga dahulu Batavia ya, sempat juga Jayakarta, kemudian dikokohkan menjadi Jakarta. Jakarta memang akan pindah ke IKN sebagai ibu kotanya. Jakarta akan menjadi daerah khusus Jakarta yang memiliki wewenang khusus dalam mengelola wilayahnya sendiri. Ya, semoga Jakarta makin baik walaupun ibu kota tidak lagi ada di sini. Paling tidak mengurangi dari arus kendaraan lalu lintas yang ada ya, karena sebagian dari pemerintahan akan dipindah.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.